Siapa di antara kita yang pernah cemburu? Pasti semuanya. Sejatinya perasaan cemburu, perasaan seperti apa sih? Sahabat semua, perasaan cemburu biasanya adalah rasa takut pada diri kita terhadap orang lain yang sekiranya orang lain tersebut akan menempati kedudukan kita. Biasanya seperti itu. Biasanya orang-orang yang cemburu merasa seakan-akan ada kurang pada dirinya. Sebetulnya sahabat cahaya semua, dalam kondisi yang wajar, hal ini tidak mengapa. Karena sebenarnya cemburu itu termasuk bentuk pembelaan diri dan pendorong alami untuk bersaing dalam perkara-perkara yang mulia. Seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istri, begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena ini adalah tanda cinta. Dan ini adalah cara untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan pasangannya. Tapi tentu saja sahabat cahaya semua, yang dimaksud adalah rasa cemburu yang sesuai dengan syariat. Dia tidak berlebih-lebihan. Dia tidak menghantarkan kepada rasa curiga yang berlebih-lebihan atau suuzon yang berlebih-lebihan kepada pasangannya. Cemburu itu boleh-boleh saja. Mari kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang mengalami rasa cemburu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku berzina, niscaya dia akan kutebas dengan pedang." Ucapan Sa'ad bin Ubadah itu sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku." Jadi cemburu kepada perkara yang memang sudah jelas, perkara yang memang sudah ada buktinya, tentu saja dibolehkan teman-teman sekalian. Seperti kita lihat lagi istri Nabi lainnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cemburu kepada Nabi. Kita lihat ketika Rasulullah SAW bersama dengan Siti Aisyah, lalu ada salah seorang istri lain mengirimkan mangkuk berisi makanan kepada Rasulullah. Lalu Siti Aisyah merasa sangat cemburu. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Beliau mendorong piring tersebut sehingga piring tersebut atau mangkuk tersebut jatuh dan pecah. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan tersebut sambil berkata, "Ibu kalian ini atau Siti Aisyah ini sedang cemburu." Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, "Aku tidak cemburu kepada seorang pun terhadap Rasulullah, melainkan aku sangat cemburu kepada Siti Khadijah, sebab Rasulullah selalu menyebut namanya dan selalu memujinya." Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita lihat ada cemburu-cemburu yang boleh, cemburu yang ada alasannya, atau cemburu yang ada buktinya, atau cemburu yang kita keluarkan dengan lisan atau perbuatan yang wajar. Tapi hati-hati, ada cemburu yang membahayakan. Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, ada jenis cemburu yang dicintai oleh Allah, ada pula jenis cemburu yang dibenci oleh Allah SWT. Cemburu yang disukai oleh Allah SWT adalah cemburu yang memang sudah ada bukti yang jelas. Sedangkan cemburu yang dibenci adalah cemburu yang tidak dilandasi sangkaan yang kuat atau bukti yang kuat. Sahabat semua, hindarilah cemburu yang tercela, yakni cemburu yang berlebih-lebihan. Cemburu yang selalu menimbulkan prasangka buruk pada pasangan kita. Cemburu yang menyebabkan kita bisa menuduh pasangan kita tanpa bukti, sehingga kita bisa menghilangkan kasih sayang kita dengan pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sahabat semua, ada perbedaan antara cemburu dalam rangka membela kehormatan diri dan kelembutan karena didasari rasa cinta kepada pasangan dengan cemburu yang merusak dan membinasakan. Silakan cemburu dengan kecemburuan yang membahagiakan pasangan dan bisa menampakkan ketulusan cinta kita kepadanya. Tapi hindari cemburu yang merusak, hindari cemburu yang menghancurkan keluarga. Salah satunya tadi, cemburu yang diawali karena prasangka yang berlebih-lebihan, suuzon, prasangka buruk tanpa ada bukti. Jadi, milikilah sikap wajar dalam cemburu, sikap pertengahan dalam menyikapi rasa cemburu,
Artinya, ia menjauh dari prasangka buruk, tidak mencari-cari satu perkara secara mendetail bila tidak perlu, menghindari sikap tergesa-gesa dalam menerima berita yang mungkin sengaja dihembuskan oleh orang yang memiliki niat buruk tanpa kita menyaringnya. Berhati-hatilah teman-teman sekalian, berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan membahayakan, dan berhati-hatilah dalam perilaku yang merusak. Insya Allah cemburu yang sewajarnya bisa menumbuhkan cinta lebih dalam. Cemburu yang sewajarnya akan membuat hubungan suami dan istri ini lebih erat insya Allah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cemburu yang bisa merusak kita semua insya Allah.